Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulannya Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa yang hasil akhirnya adalah takwa. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang berhak untuk disembah dan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk benar-benar diisi dengan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh agama ini. Bulan Ramadan menjadi kesempatan kita untuk melatih diri sehingga kita bisa meraih takwa yang merupakan target kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Qur'an ayat 183 yang sudah saya bacakan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas sedikit perihal takwa. Apa sih takwa itu? Takwa secara bahasa artinya adalah penghalang. Kata para ulama, antajala bainaka wa baina adzabillahi wiqai. Engkau mengambil atau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai engkau masuk neraka. Itulah takwa. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam beberapa potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fattaqun nar" atau "Qu anfusakum wa ahlikum nar". Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis ini yang intinya mengingatkan kita untuk berusaha agar tidak menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati layaknya melintasi jalan yang penuh duri. Senantiasa dia berhati-hati menghindari dosa kecil apalagi dosa besar. Karena seorang penyair berkata, la tahkironna soghiratan, jangan engkau remehkan dosa-dosa kecil, innal jibala minal khoso. Sesungguhnya gunung yang tinggi itu tersusun dari kerikil-kerikil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukuplah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah dalam Al-Quran, dalam potongan beberapa ayat dalam Al-Quran. Saya kasih contoh adalah surat Al-Qasas ayat 83. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat senada dengan ini juga ada dalam surat Al-A'raf ayat 128 dan surat Toha ayat 132. Innal akibata lil muttaqin dan wal akibatu lit taqwa. Seluruh ayat ini bermakna bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, yang kita hadapi, jika dihadapi dengan ketakwaan, maka penghujungnya adalah keindahan. Sekali lagi, saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan ini benar-benar diisi dengan ibadah sesuai petunjuk Rasulullah. Contohnya sholat, puasa, sedekah,
tilawatil Quran, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang disyariatkan lainnya, sehingga kita bisa meraih takwa dan agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Saya ulangi, celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menerima seluruh amal-amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya, serta Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun depan. Demikian kultum dari saya. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan semua yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun karenanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.